Oke, baik, selamat malam Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tamaranensi Hersina Tobe dengan NIM 2003030-108, kelas C semester 1, program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Saya akan presentasikan makalah ilmu politik buku ke-8, Politik Kehilangan. Bab 1, pengantar. Pada suatu hari yang teriak di bulan Juli di Indiana, tengah hari seperti ini ketika panas bersinar dari jaga hijau tinggi bahkan bodes. Sementara keteduhan di kaus bangun kerumunan orang berumunan di sekitar padang rumput terbuka. Mereka mengganggu sesuatu. Wajah mereka penuh harapan dan mata mereka mencari di langit biru cerah. Tiba-tiba mereka mulai bersorak. Mereka telah melihatnya setitik itu dengan diri selama dan segera tumbuh menjadi pesawat terbang. Saat itu ia datang lebih dekat. Itu berkilau di bawah sinar matahari dan mereka bisa melihat itu di seluruhnya. Itu mengitari lapangan perlahan dan naik turun untuk bergelombang. Segera seorang pria muncul dengan gelombang terbuka, tangan baru, dan delegasi kecil dari orang-orang terkemuka yang berangkat ke pesawat kebentuk dia. Dengan pandangan baru di depan kolam itu di sela lapangan, berlanjut di sepanjang jalur yang diukir melalui banyak orang, dan mencapai platform yang dihiasi dengan benda yang berbeda. Dia menaikkan tangan, berjalan maju dan mimbar, dan mengangkatnya tangannya untuk menarik kerumunan yang bersemangat. Politik pengecualian. Pada 1920-an, Clay memanfaatkan kemerdekaan di frustasi dari kelas menengah ketika perubahan signifikan di Amerika. Masyarakat merupakan kekuatan ekonomi, pengaruh politik, dan status sosial. Justa orang mengklaim ia menggunakan senjata budaya untuk melawan kerugian ini. Imigrasi adalah diri dari pihak mereka. Di awal 90-an, jutaan imigran tiba di pantai Amerika, kebanyakan Katolik dan Yahudi dari Eropa Tengah dan Selatan. Mereka menyediakan tenaga kerja yang memberi makan pabrik, dan mereka memicu kebangkitan politik konstituen dan membawa serta budaya dan praktik dan kepercayaan yang membedakan mereka dari Protestan kulit putih kelahiran asli yang dominan di Amerika. Siapa yang memilih Donald Trump? Segera setelah Trump menunjuk Stephen Bannon untuk memimpin kampanye, dia menyampaikan pidato tunggalnya di Reno, Nevada. Ia menuduh Trump mengizinkan kelompok radikal dari sayap kanan politik yang oleh beberapa orang disebut untuk merebut kendali dari Partai Republik. Seorang pria dengan sejarah panjang diskriminasi radikal. Ia memperbedakan konspirasi gelap, teori yang diambil dari halaman tablet, supermarket, dan jangkauan gelap internet. Seharusnya tidak pernah menjalankan pemerintah kita atau memimpin militer kita. Bab 2, Mulklaim di sejarah Amerika. Setiap kenaikan signifikan Ku Klux Klan yang pertama masuk segera setelah Perang
saudara yang kedua masuk awal 1920-an, yang ketiga pada tahun 1960-an berpendapat dengan substitusi ekonomi Amerika dan perluasannya hak pilih untuk orang Amerika yang sebelumnya tidak memahami syarat untuk memilih. Masyarakat dulu bergeser. Persaingan ini merupakan ekonomi, politik, dan kebudayaan sosial dari bagian tertentu dari populasi kulit putih ini. Ini kondisi dapat merupakan alienasi politik, mendorong mereka yang memiliki hak istimewa beresiko untuk bergerak demi keuntungan mereka. Ini adalah observasi di jantung kerangka teoritis, yang mana kami menyebutnya terjadinya devaluasi kekuasaan, yang kami gunakan untuk membindangkan naiknya Trump dengan kementerian klaim tahun 1920-an, klaim rekonstruksi. Ku Klux Klan pertama muncul saat orang selatan berurusan dengan kehancuran perang saudara. Sejarawan memperingatkan bahwa 600.000 orang Amerika tewas dalam perang itu, yang juga menghancurkan infrastruktur transportasi selatan, properti, dan lokal ekonomi etnis selatan, khususnya menghadapi tantangan membangun kembali kekayaan mereka, kekayaan yang diperoleh melalui proses kepemilikan dan tenaga kerja budak. Klaim 1920-an, warisan rekonstruksi klaim hidup dalam kenangan orang selatan kulit putih dan cerita yang mereka turunkan kepada mereka anak-anak. Pada Thanksgiving 1915, mantan pengkhotbah Metodis bernama William Joseph Simonset naik ke puncak Stone Gunung di Georgia, menyalakan salib yang terbakar, dan mendirikan kedatanganku yang kedua kali. Simmons mengangkat dirinya sendiri sebagai imperial. Ia mengklaim miliknya ayah adalah anggota dari klan yang asli, dan ia terpesona oleh cerita-cerita yang pernah diceritakan saat kecil, bahkan cerita yang disampaikan oleh ibu negro tua. Nasionalisme putih bangkitnya Trump. Ketika Donald Trump memenangkan kursi kepresidenan pada November 2016, ia menerima suara dari jutaan Partai Republik. Kepada kami memeriksa proposisi pemerintah yang memilih Trump menurut kabupaten, kami melihat bahwa pemimpin suara untuk dia sangat berfungsi dengan suara untuk calon dari Partai Republik, Mitt Romney, pada tahun 2012. Jadi mengapa mencirikan kebangkitannya ke tempat kekuasaan sebagai pemberontakan nasionalisme kulit putih? Untuk memahami asalnya, ingatlah kecemasan yang ditimbulkan pencalonan untuk Partai Republik, arus utama dan oposisi yang kuat di dalam partainya sendiri sebelum dan bahkan setelah ia mendapatkan nominasi. Bab 3, kekuatan dan politik elitnya. Pada tahun 1920-an, Ku Klux Klan meninggalkan bidangnya atas perasaan tersebut. Dari orang asli pertentangan kulit putih lahir dengan mencorong Katolik dan imigrasi yang mereka tuduh mencuri ekonomi mereka dan dominasi politik. Koran Klein menyatakan bahwa 50.000 orang Meksiko telah menyelinap ke Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir dan mengambil pekerjaan orang Amerika dengan gaji yang tidak bisa dihidupi oleh orang kulit putih. Semua orang Meksiko adalah
prajurit tipu rendah. Mereka semua Katolik dan bahkan dari mereka komunisi. Devaluasi daya. Ketika kekuasaan terancam, yang berkuasa dapat bereaksi secara kolektif. Teori kami di sini menyebabkan logika intuitif untuk memprediksi kapan, di mana, dan untuk siapa perubahan dalam masyarakat mengancam. Sosiolog katakan bahwa orang-orang terlibat dengan 3 pasar peruntungan yang berbeda: pasar ekonomi, politik, dan status sosial. Kami dapat memahami semacam daya beli di pasar ini melalui prinsip dasar penawaran dan permintaan. Daya hilang saat permintaan untuk apa yang anggota kelompok tawarkan menurut atau kapan pasokan meningkat. Analisis politik dan hak multidimensi. Partai politik mempromosikan analisis di antara beberapa daerah pemilihan yang karena alasan berbeda percaya bahwa partai tersebut dapat mewakili kepentingan mereka dengan baik. Untuk mendukung partainya, para pemimpin harus menyediakan pendukung yang minat khusus mereka sesuai dengan minat lain konstituen. Psikolog August Campbell berpendapat bahwa identifikasi partai ini adalah lensa yang digunakan oleh pemilih untuk melihat dan menafsirkan semua masalah. Gerakan interaktif. Partai politik adalah yang terkuat dan paling stabil ketika para pendukungnya tidak berada di bawah tekanan silang yang dapat mendorong mereka pilih lawan. Apa yang kadang-kadang disebut sebagai konsistensi kepentingan. Kapasitas untuk mendapatkan kepentingan seseorang dengan agenda suatu pihak tidak datang secara alami. Pemimpin partai bekerja untuk menyukai konstituen dan kapasitas mereka untuk melakukan begitu juga dibantu oleh waktu sejarah di mana mereka beroposisi dan masalah yang dipertimbulkan. Setelah yang agung depresi, Rodrik de Roosevelt menyusun sebuah baru kesepakatan koalisme teman-teman yang tidak mungkin semua balok suara siap berdiri untuk mendapatkan keuntungan terbesar dari kebijakan ekonomi profesi, kelas pekerja, Katolik, Afrika, Amerika, petani, dan miskin. Bab 4. Ekonomi dan putih nasionalisme. Itu adalah zaman keajaiban, itu zaman seni, itu zaman kelebihan. Tulis Fieldstad, dan itu adalah usia sindiran. Ini adalah generasi yang gadis-gadisnya menentukan diri mereka sendiri sebagai Flappers. Generasi yang merupakan para tetua dan akhirnya melampaui dirinya sendiri karena kekurangannya moral daripada melalui kurangnya rasa. Tulisnya, 1/10 teratas dari sebuah bangsa yang hidup dengan ketidakcocokan para adipati agung dan kesadaran gadis pada suara dasar Trump. Sementara kebaikan klien pada tahun 1920-an adalah reaksi terhadap kondisi yang terbatas dalam ekonomi domestik. Donald Trump menekan dukungan ini intinya di antara mereka yang merasa ada akhir yang hilang dari ekonomi global baru. Saat itu pasar bersifat internasional dan barang serta tenaga kerja mengalir bebas melalui perbatasan globalisasi dan berkat campur tangannya bagi pekerja Amerika
bukanlah hal yang baru, tetapi tahun-tahun sebelum memilih presiden 2016 memberi orang-orang Amerika yang tidak cocok untuk ekonomi global alasan yang baik untuk mereka diabaikan. Pentingnya bergantung pada apakah suatu kota berjalan dengan baik dalam ekonomi global, terutama pada apakah mereka telah mendidik pekerja yang dapat menarik pekerja dengan banyak bayaran tinggi. Orang Amerika yang terpelajar terkonsumsi di kota, dan begitu juga pekerja yang disesuaikan untuk mereka. Masalah pedesaan adalah diperburuk oleh apa yang oleh sosiolog disebut brain drain. Orang-orang muda paling berkat dari pedesaan bermigrasi ke kota untuk kehidupan yang lebih baik. Bab 5. Di mana Trump ditemukan dasarnya. Ketika suatu kelompok tertentu kehidupan kekuasaan, hal itu dapat diganggu analisis politik dan menekan orientasi partai. Jika tidak ada calon yang akan memimpin tantangan ini, itu mungkin terjadi di luar politik partai, seperti yang terjadi dengan Ku Klux Klan di tahun 1920-an. Dalam pemilu 1924, Klan mencoba mempengaruhi presiden petahana dari Partai Republik, Calvin Coolidge, dan dua pasangan lainnya, berjanji untuk memberikan jutaan suara kepada orang yang mengikuti agenda mereka. Dalam bab 4, penting kekuatan ekonomi yang menghilang dan bagaimana nasionalisme kulit putih Trump memilih daya tarik intuitif kepada orang Amerika dalam komunitas yang dilewati oleh ekonomi global. Dukungan kuat Trump di tempat-tempat itu membuatnya aman nominasi pada Partai Republik. Dengan mengingat kasus ini, mari kita periksa pola dan primer suatu dan komunitas tempat Trump menarik dukungan kuat di negara secara keseluruhan. Apakah pendidikan perguruan tinggi penting untuk menentukan apakah pesan Trump dengan memilih atau mereka, sedangkan Clinton bernasib lebih baik dari Trump di antara mereka yang memilih gelar sarjana. Trump menarik sedikit lebih banyak dari pasangan pemilihan kulit putih dengan gelar sarjana. 17 semester kami sudah tahu bahwa perbedaan pendidikan berkolaborasi dengan Trump memilih. Sejauh ini kami berpendapat bahwa kami harus fokus pada komunitas lebih dari individu. Pembagian pendidikan. Semakin banyak lulusan perguruan tinggi di sebuah daerah, semakin kecil suaranya untuk Trump. Hasil ini berdasarkan analisis registrasi kami. Efek pendidikan yang kuat ini tidak hanya disebabkan oleh mereka yang tidak mendapatkan pendidikan perguruan tinggi. Agenda nasionalis kuat kulit putih dan ekspresi kefanatikan terbuka menarik. Sebaliknya, kami melihat atribut tempat di samping atribut individu. Jumlah lulusan perguruan tinggi dalam suatu komunitas mempengaruhi apakah ekonomi lokal terutama terhubung ke global ekonomi. Padahal jenis komunitas yang mendukung Trump dalam pemilihan umum sangat mirip dengan yang didukung sesama Republik Mitt Romney 4 tahun sebelumnya. Ada sedikit perbedaan penting. Untuk menilai perbedaan tersebut, kami menjelaskan analisis yang sama, tetapi kali ini mengontrol atau secara sistematik tetapi konstan presentasi suatu untuk Romney. Dengan cara ini kami dapat mengidentifikasi atribut negara yang mempredikasi lebih atau kurang dukungan untuk Trump dibandingkan dengan suatu untuk Romney. Akhirnya, dan yang terpenting, kita sekali lagi
Melihat pentingnya pendidikan, mempertimbangkan suara Romney, kami melihat peningkatan yang kuat dalam peningkatan suara Republik, yaitu untuk Trump, di kabupaten dengan relatif sedikit lulusan perguruan tinggi. Sekian, terima kasih kiranya penjelasan dan bermanfaat pada kita semua.